Soal nomor 2, struktur teks debat yang tepat adalah jawabannya D. Pembukaan, argumen, simpulan. Struktur teks debat yang umum terdiri dari yang pertama pembukaan, berisi pengantar atau pengenalan topik yang akan diperdebatkan. Yang kedua, bagian utama yang membuat pendapat pro dan kontra beserta alasan atau bukti pendukung. Yang ketiga, simpulan bagian penutup yang merangkum keseluruhan isi debat dan pendapat akhir dari masing-masing pihak. Soal nomor 4, saya tidak setuju. Menurut saya, Indonesia belum maju karena jika Indonesia sudah maju, penganggur tidak akan ada di Indonesia. ICU yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah jawabannya B. Apakah Indonesia sudah maju? Kalimat tersebut menunjukkan pendapat pribadi tentang kondisi kemajuan Indonesia dengan fokus pada keberadaan pengangguran sebagai indikator, maka ICU yang tepat adalah mempertanyakan apakah Indonesia sudah maju. Soal nomor 6, kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba disebut. Jawabannya A. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu klausa, di mana masing-masing klausa memiliki subjek dan predikat verba. Kalimat ini biasanya dihubungkan dengan konjungsi seperti karena, walaupun, dan lain-lain. Pro, saya sangat setuju. Tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkan APIN, melainkan juga untuk menyelamatkan penyelenggaraan kegiatan negara lainnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Kontra, saya tidak setuju. Menurut saya, kebijakan kenaikan harga BBM kurang tepat untuk saat ini karena akan menambah beban rakyat yang sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi seperti kenaikan harga pangan. Selain itu juga akan mengakibatkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok rakyat. Kata yang dicetak miring merupakan contoh. Jawabannya D. Konjungsi. Kata-kata seperti bukan hanya, melainkan juga, karena selain itu juga adalah konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan antar bagian kalimat. Soal nomor 10, cermati pernyataan berikut. Menurut saya, ekskul pencinta alam dapat membuat karakter murid menjadi disiplin dan juga melatih kekuatan fisik, psikis, serta keuletan mereka dan itu sangat diperlukan di dunia kerja. Kata penghubung atau konjungsi yang terdapat pada pernyataan tersebut adalah jawabannya B. Dan. Kata dan adalah konjungsi yang menghubungkan dua bagian kalimat atau klausa dalam kalimat tersebut dan digunakan untuk menyambung beberapa manfaat dari ekskul pecinta alam. Soal nomor 12, cermati langkah-langkah debat berikut. 1. Membuat komitmen. 2. Memberi keputusan. 3. Membuka tawaran. 4. Mengenal kelemahan dan kelebihan diri. 5. Menetapkan tujuan, sasaran, dan prioritas. Urutan langkah yang tepat untuk melaksanakan debat adalah jawabannya E. 5, 4, 3, 2, dan 1. Urutan logis dalam mempersiapkan dan melaksanakan debat adalah 1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan prioritas. 5. Sebagai langkah awal. 2. Mengenal kelemahan dan kelebihan diri untuk strategi berargumen. 3. Membuka tawaran untuk membuka pembahasan. 4. Memberi keputusan sebagai hasil argumen yang diputuskan. 5. Membuat komitmen untuk menyepakati hasil debat. Nomor 14, struktur teks biografi yang tepat adalah jawabannya C. Orientasi, peristiwa, reorientasi. Struktur teks biografi terdiri dari pertama, orientasi, bagian pengenalan tokoh, nama, tempat lahir, dan latar belakang. Yang kedua, peristiwa, rangkaian kejadian penting dalam hidup tokoh. Yang ketiga, reorientasi, simpulan, kesan, atau penilaian terhadap tokoh. Soal nomor 16, analisis waktu dan tempat pada teks tersebut ditunjukkan nomor. Jawabannya A, 1 dan 2. Kalimat 1 menyebutkan tempat lahir, Solo, dan waktu lahir 7 November 1935. Kalimat kedua menyebutkan tempat pendidikan, UGM, New York, dan waktu 1964 sampai 1967. Tokoh pada biografi tersebut tergolong pahlawan di bidang.
Jawabannya B. Pendidikan. Kartini dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita yang memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan sesuai isi teks yang menunjukkan keinginannya untuk terus belajar. Soal nomor 20, pernyataan berikut yang sesuai dengan teks biografi tersebut adalah jawabannya D. Yang tidak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah adalah ayahnya. Dalam kalimat ke-6, sayangnya ayahnya tidak memberikan izin Kartini melanjutkan sekolah. Ini menjawab pertanyaan dengan tepat. Soal nomor 22, langkah awal dalam menyusun teks biografi adalah jawabannya B. Mencari referensi. Langkah awal dalam menulis teks biografi adalah mencari informasi atau referensi tentang tokoh yang akan ditulis, seperti latar belakang, peristiwa penting, dan pencapaian hidupnya. Tanpa referensi, penulisan biografi tidak akan akurat dan faktual. Soal nomor 24, amanat yang ingin disampaikan dari puisi tersebut adalah jawabannya E. Perlu upaya sungguh-sungguh ketika pencipta sebuah puisi. Puisi ini menggambarkan kesulitan dan tantangan dalam pencipta puisi. Meskipun kata-kata bisa dibuat, namun tidak berarti itu langsung menjadi puisi yang bermakna. Maka diperlukan perjuangan dan kesungguhan untuk menciptakannya. Soal nomor 26, arti dari kata terjuntai dalam puisi tersebut adalah jawabannya B. Tergantung. Dalam konteks, sementara buah masih riang terjuntai semisal gerak daun basah di rantingnya. Kata terjuntai berarti tergantung atau menjulur ke bawah secara longgar. Bapak tani menanam tebu, pembeli datang bertanya harga. Isi yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah jawabannya A. Waktu kecil kita ditimang, ayah ibu harus disayang. Pantun terdiri dari 4 baris, 2 baris pertama sampiran atau pengantar, 2 baris terakhir isi atau pesan. Sampiran pada pantun tersebut cocok dilanjutkan dengan isi yang berirama dan bermakna seperti waktu kecil kita ditimang, ayah ibu harus disayang. Sesuai rima ABAB dan maknanya mendidik. Wahai Ananda, dengarlah pesan, pakai olehmu sifat anak jantan. Bertanggung jawab dalam perbuatan, beban dipikul, pantang dielakkan. Isi pesan dalam puisi lama tersebut adalah tentang jawabannya E. Nasihat. Isi dari puisi tersebut jelas memberikan nasihat kepada anak, Ananda, tentang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan tidak menghindari kewajiban, sesuai dengan ciri puisi lama yang mengandung nilai moral. Soal nomor 32, tema yang tepat untuk puisi tersebut adalah jawabannya B. Cinta. Puisi ini menggunakan metafora musik untuk menggambarkan perasaan cinta. Ada unsur tangga nada, piano, dan saksofon. Tetapi semuanya adalah simbol dari perasaan yang tidak utuh, setengah-setengah atau setengah blues, hingga tema utama tetap cinta bukan musik. Soal nomor 34, makna luruh pada puisi tersebut adalah jawabannya C. Gugur. Dalam konteks, dia saksikan daun yang beberapa waktu baru tumbuh, tahu-tahu sudah luruh. Kata luruh menggambarkan jatuhnya daun dari pohon yang secara sinonim berarti gugur. Berdasarkan cirinya, buku tersebut membahas bidang jawabannya B. Kesehatan. Buku ini membahas hubungan antara golongan darah, biologi atau kesehatan dengan karakter anak, maka termasuk dalam bidang kesehatan, khususnya psikologi kesehatan atau pengembangan diri berbasis kesehatan. Soal nomor 38, cuplikan referensi tersebut mengungkapkan tentang jawabannya D. Garis besar isi buku. Paragraf tersebut menjelaskan isi dan pokok pembahasan buku, yaitu tentang hubungan antara sejarah dan ilmu sosial serta biasanya batas antar ilmu. Ini merupakan gambaran umum isi buku, bukan keunggulan, kelemahan, atau simpulan. Soal nomor 40, pada bab akhir dalam buku ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan perawatan pohon anggur dewasa dari berbagai penyakit. Hama yang biasa menyerang tanaman anggur antara lain tungau,
ulat, belalang, dan rayap. Hama yang menyerang tanaman anggur dapat diatasi dengan akarisida dan insektisida, sedangkan penyakitnya dapat diatasi dengan fungisida. Paragraf tersebut dapat digolongkan dalam bagian jawabannya D. Isi buku. Paragraf tersebut berisi penjelasan tentang konten utama buku, yaitu perawatan tanaman anggur, sehingga merupakan bagian dari isi buku, bukan pendahuluan, identitas, atau penutup. Soal nomor 42, manfaat yang dapat diambil dari buku tersebut adalah jawabannya B. Tahu jenis hama pada pohon anggur dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam kutipan disebutkan jenis-jenis hama, tungau, ulat, belalang, dan rayap. Cara mengatasinya dengan akarisida, insektisida, dan fungisida, sehingga manfaat utamanya adalah pengetahuan tentang hama dan penanggulangannya. Soal nomor 44, pada novel ini penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Selain itu, banyak pelajaran hidup yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh, terutama tentang mimpi. Namun, novel ini terlalu banyak memunculkan konflik. Pembaca seolah menemukan titik jenuh dan dapat menebak akhir cerita. Pada akhir ceritanya pun juga tidak dijelaskan apa yang terjadi pada kedua tokoh utamanya. Pernyataan kelebihan buku ditunjukkan nomor. Jawabannya A, 1 dan 2. Kalimat 1 menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, yaitu kelebihan. Kalimat 2 banyak pelajaran hidup yang dapat diambil, yaitu kelebihan. Sedangkan kalimat 3, 4, 5 adalah kekurangan. Soal nomor 46, cermati pernyataan berikut. Semua karya sastra hakikatnya mempunyai nilai didik yang dapat diteladani pembacanya. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa jawabannya C. Setiap karya sastra memuat nilai didik yang positif. Kata kunci nilai didik yang dapat diteladani menunjukkan bahwa karya sastra mengandung pesan atau pelajaran positif bagi pembacanya. Soal nomor 48, sudut pandang pada kutipan novel tersebut adalah jawabannya D. Orang ketiga serba tahu. Narator menggunakan kata ganti seperti Yusin, bocah itu, dan tidak menyebut dirinya sendiri. Selain itu, narator mengetahui isi pikiran dan perasaan Yusin seperti saat dia terbenak hidupnya dan ketakutannya membangunkan anaknya. Itu ciri khas orang ketiga serba tahu. Soal nomor 50, mereplikasi teks dapat diartikan sebagai jawabannya D. Menulis ulang sebuah teks. Mereplikasi berarti menggandakan atau menyalin ulang sesuatu dalam konteks teks, artinya menulis ulang teks untuk tujuan tertentu, bukan menyontek atau meniru tanpa izin.